Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sebab daripadanya lah kami hidup dan menerima kekuatan serta arah yang jelas tentang kehidupan kami di dunia ini. Tuhanlah sumber kebenaran. Biarlah berbicara kepada kami semuanya, sehingga kami hidup sebagai murid-murid Tuhan yang setia di dalam dinamika kehidupan dunia ini. Berkatilah kami, urapilah kami, supaya oleh kuat kuasa Roh yang kudus, kami masing-masing memperoleh hikmat-Mu dan dapat mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, saya akan membacakan dua bagian Alkitab dalam rangka ibadah pertukaran pelayanan firman dalam rangka HUT ke-72 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi PGIW DKI, kita dalam lingkupan gereja-gereja PGIW DKI melaksanakan pertukaran pelayanan firman untuk merayakan Oikumene, kesatuan gereja-gereja. Saya akan membacakan dua bagian firman. Yang pertama, Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 20 sampai 26. Lalu nanti ayat bagian yang kedua dari Filipi pasalnya yang kedua ayat 2 dan 3. Saya akan membacakan pertama-tama Yohanes 17 ayatnya yang ke-20 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku dalam mereka. Bacaan yang kedua, Filipi 2 ayat 2 dan 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pertama-tama saya menyapa kita semua, baik dalam gereja ini maupun juga yang mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Selamat pagi. Salam. Saudara-saudara, nama saya Pinehas Jenjengi. Saya pendeta Gereja Kristen Sulawesi Tengah, suatu gereja yang pusatnya di Sulawesi Tengah. Hasil sending Belanda, Albert Christian Kroet, yang datang ke daerah kami Poso tahun 1892. Jadi usia penginjilan Albert Christian Kroet yang menghasilkan GKST sudah 130 tahun. Tapi sinodenya sendiri baru berusia 75 tahun. Persis tahun ini 75 tahun. Saya
datang dari latar belakang seorang Sulawesi. Meskipun demikian istri saya dari Tarutung, Boru Aritonang Raja Guguk, ya. Jadi dia PNS, pegawai negeri, kerja di Kementerian Desa Pak di Kalibata. Putri kami satu, Audrey, dia rupanya merindukan untuk terjun seperti bapaknya. Jadi dia mengambil studi di STT Jakarta Jalan Proklamasi semester 6, dan Juni Juli nanti dia akan turun ke daerah Sulawesi Tengah, daerah terpencil, ya. Memang saya minta pimpinan waktu itu anak saya biar ditaruh di tempat yang terpencil. Wah, ternyata terpencil banget begitu, ya. Sampai saya prihatin, loh kok bisa begitu, ya. Maunya saya itu jangan terpencil amat. Tapi saya bilang sama dia, itu ujian. Kalau kamu berhasil, orang akan kagum sama kamu karena anak kota siap untuk melayani di tempat yang paling terpencil, nggak ada sinyal, ya kan? Dari Makassar ke Masamba, nanti dari Masamba harus naik kapal pesawat kecil begitu, ya, baru sampai di situ. Jadi itulah sekilas perkenalan. Saya mengajar dan sekarang ini juga sedang menyelesaikan studi S3 saya, bukan di STT tetapi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat. Saya ambil Islamologi, Pak, studi S3-nya. Apakah saya studi Islam, mengetahui Islam, mengetahui semuanya untuk menjelek-jelekan mereka? Bukan. Saya ingin mengajarkan kepada banyak orang, jangan suka mencelah agama-agama lain. Kalau ada yang suka mencelah agama lain, saya kira kita tidak menjadi murid Kristus yang sebenarnya. Yesus tidak mengajarkan kita untuk mencela, menghina orang lain. Orang lain menghina kita nggak apa-apa, tapi kita jangan menghina orang lain. Jadi saya studi Islam bukan untuk mencela, menghina, mencari kelemahan, bukan, tapi untuk bekerja sama, begitu, ya. Jadi saudara-saudara, jangankan dengan agama lain, saya mau menekankan untuk aliran-aliran, ajaran-ajaran, kelompok-kelompok Kristen di dalam kekristenan, jangan suka mencela. Karena kalau kita suka mencela, maka itu berarti kita merendahkan harga dan nilai tertinggi dari kasih Yesus. Ya, hentikan itu. Itu perilaku dulu. Sekarang nggak boleh dilanjutkan. Sekarang itu eranya kita bekerja sama, berdialog. Tetap melakukan penginjilan, tetapi bukan dengan menjatuhkan orang lain. Ibaratnya begini, teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ingin memuji istri saya cantik, nggak usah menjelek-jelekan istrinya Pak Guntur Silaban. Benar kan? Ya, kalau saya mau mengatakan istri saya cantik, nggak usah menjelekkan istri orang lain. Ya, hormati, hargai istri kita, bahwa memang dia baik, bahwa memang dia cantik. Dari situlah kemudian akan tampak, oh sungguh-sungguh dia baik. Bukan cuma cantik tapi baik. Ya, selama ini kita mau mengunggulkan agama kita, ajaran kita, tapi menjelek-jelekkan agama lain yang lain. Kenapa saya mau katakan ini? Karena seorang dosen saya, Bapak Drewes, orang dari Belanda, ketika dulu dia kerja di Amerika Latin, dia diperhadapkan sebagai seorang Protestan murni. Dia diperhadapkan dengan kelompok-kelompok harismatik dan dia nggak biasa. Namun lama-kelamaan dia belajar. Dan akhirnya dia memberikan pesan kepada saya. Berhadapan dengan kelompok Kristen yang lain, jangan lihat kelemahannya, tapi lihat kekuatannya. Kau lihat kekuatannya, engkau menjadi kuat. Tapi engkau lihat kelemahannya, engkau menjadi lemah. Itu saya pegang. Ya, saudara-saudara, hari ini kita sedang merayakan oikumenitas, suatu kehidupan yang satu di dalam kehidupan eklesia, kehidupan bergereja. Nah, saya mau memberikan beberapa pandangan. Yang pertama begini, orang Kristen itu bersyukur punya Tuhan Yesus. Ada amin. Orang Kristen kita itu bersyukur ada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak punya Tuhan Yesus, pola, lakon, perilaku beragama kita sama dengan manusia beragama pada umumnya. Ini saya tekankan bukan untuk mencela, melainkan untuk menemukan suatu nilai yang perlu sekali kita ingat. Ya, mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Yang pertama-tama, bersyukurlah kita punya Yesus.
Sebab kalau tidak punya Yesus, kita tidak akan melangkah lebih jauh dari kehidupan beragama. Jangan katakan Yahudi, Islam, dan agama yang lain itu tidak baik. Agama itu baik. Semua agama itu baik. Mereka memberikan contoh, teladan, ajaran supaya kita hidup dengan peradaban. Dengan peradaban. Ya, ibaratnya begini teman-teman atau Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menggambarkan agama-agama itu adalah terang, maka semua agama itu terang. Islam menyebutnya dengan nur. Kita dengan terang, yang lain itu cahaya. Semua memberikan cahayanya. Nah, secara spesifik kekristenan, Yesus menyebut dirinya akulah terang. Lalu dia mendelegasikan murid-muridnya, jadilah terang di tengah-tengah kegelapan. Jadi poin penting bagi orang Kristen, kita ini harus bersinar lebih terang dibandingkan yang lain. Karena Kristus, Tuhan yang kita sembah itu adalah terang. Nah, oleh karenanya, mari memompa diri kita, supaya terang kita bercahaya. Sebab kalau terang kita redup, orang nggak akan datang. Kalau kita dalam kegelapan malam, kalau di kampung dulu waktu saya masih kecil, lalu kemudian ada acara, beberapa lampu Petromax ditaruh. Nah, anak-anak itu suka pergi ke lampu yang terang. Kalau ada yang mulai redup, orang menghindarinya. Nanti kalau sudah dipompa lagi Petromaxnya, anginnya, dia terang lagi, baru kita ke situ. Pompalah cahaya kita. Melalui pendidikan, melalui pengajaran iman, melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Dan lihatlah, di mana terang itu bercahaya, umat manusia akan ke situ. Amin. Tapi kalau kita tidak memompa terang kita, hanya menjelek-jelekan agama yang lain, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Itu yang pertama, Yesus adalah terang. Yang kedua, Yesus memberikan tinjauan-tinjauan keagamaan yang sangat-sangat jauh dan mempesona. Karena itu dia selalu berkata begini, di dalam kitab sucimu ada tertulis. Maksudnya perjanjian lama. Perjanjian lama itu kitab sucinya orang Yahudi. Kitab suci sebagian besar perjanjian lama juga ada di Quran. Ya, kita punya perjanjian lama, bagian pertama, lalu kemudian perjanjian baru, bagian kedua, di mana Yesus dan ajarannya banyak disajikan. Nah, Yesus selalu berkata, kau baca apa yang tertulis dalam kitab sebelumnya? Yaitu perjanjian lama, Talmud. Apa yang ditulis di sana? Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh-musuhmu. Itu ada. Tetapi aku berkata kepadamu, doakanlah musuh-musuhmu. Doakanlah musuh-musuhmu. Saudara-saudara, kalau tidak ada ajaran Yesus, sampai hari ini kita masih akan hidup dalam kebencian. Musuh dibenci itu normal, manusiawi. Suku-suku mengajarkan, jangan bergaul dengan dia kalau dia menyakiti kita. Tapi Yesus ingin supaya kita lebih daripada itu. Doakanlah musuh-musuhmu. Pernah punya musuh? Atau orang yang kita benci karena dia menyakiti kita? Saudara-saudara, ajaran Yesus mengatakan, sebut namanya dalam doamu. Dan itu bukan hal mudah. Itu bukan hal gampang. Tapi bagi siapa yang mau melakukannya, itu luar biasa. Ya, jadi ada seorang di Belanda, ya, Corrie Bond namanya, lalu kemudian dia dengan adiknya, saya lupa kalau tidak salah adiknya namanya Betsy. Mereka kemudian melakukan pekerjaan. Pada tahun 60-an, 64, itu terjadi tahun 50-an, itu tentara Nazi datang ke Belanda. Lalu kemudian mencari orang-orang Yahudi. Ya, kita tahu apa yang terjadi. Orang-orang Yahudi ditangkapin, dibunuh, ditaruh di kem-kem penyiksaan. Maka terkenallah dalam sejarah penyiksaan Hitler apa yang disebut Holocaust. Penyiksaan dan pembunuhan massal. Nah, tetapi si ibu Corrie ini lalu kemudian dengan adiknya
melakukan langkah-langkah untuk menyembunyikan orang-orang Yahudi. Lalu mereka diamankan di rumahnya atau di beberapa tempat. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan ketahuan oleh tentara Nazi. Sehingga mereka ditangkap, disiksa. Saudara-saudara, mereka disiksa. Semua orang dalam kamp penyiksaan itu meninggal, termasuk adiknya. Hanya dia yang selamat. Itulah sebabnya setelah beberapa tahun, dia dibebaskan. Kekuasaan Hitler sudah bisa dilewatin, maka dia keluar dengan satu komitmen. Saya ingin berbicara kepada semua orang tentang rekonsiliasi dan pengampunan. Maka itulah khotbah-khotbahnya, itulah ceramah-ceramahnya. Sekali waktu di Munich, Jerman, dia melakukan upaya untuk mempersuasi orang-orang yang pernah mengalami kegetiran supaya melepaskan pengampunan. Selesai dia melakukan di gereja itu, maka ada seorang bapak yang datang. Ibu Kori, apa yang Anda lakukan menyentuh hati saya. Terima kasih. Ketika dia memandang bapak itu, langsung amarahnya muncul. Sebab bapak yang datang menyalami dia itu adalah pembunuh adiknya. Di kamp penyiksaan. Dia langsung bilang, tidak ada pengampunan bagimu. Sebab engkau membunuh adikku dan sangat tersiksa waktu engkau bunuh dia. Saudara-saudara, dia bilang, Tuhan, hari ini saya tidak bisa memberi pengampunan. Tuhan tolong saya untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Ketika dia bilang, Tuhan tolong saya, dia perlahan-lahan mengangkat tangannya dan menyalami bapak itu. Lalu mengatakan, aku mengampunimu. Disitulah perasaannya damai sekali. Damai sekali. Orang Kristen diajar untuk tidak membenci musuh. Memang berat, tapi Yesus mengajarkan, doakanlah, ampunilah, kasihilah musuh-musuhmu. Itu ajaran Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, engkau lihat di dalam kitab suci sebelumnya, di sana dikatakan, gigi ganti gigi, mata ganti ganti mata. Tapi aku berkata kepadamu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jadi dalam sekali Yesus memberikan sebuah paradigma hidup yang benar-benar sangat beradab, mempesona. Belum lagi dalam praktek-praktek beragama. Kalau engkau berdoa, janganlah engkau di persimpangan, masuk ke dalam kamar, berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan, maka yang Bapamu di sorga akan membalas engkau di tempat yang tersembunyi. Berpuasa, ya. Kemarin kami mengikuti puasa 40 hari menjelang Paskah. Ya, saya mengajarkan di gereja-gereja di mana saya melayani, saya mengajarkan, ayo kita puasa. Siapa yang belum pernah puasa, ayo ikut puasa. Puasa itu bagus sekali untuk kehidupan rohani kita, juga untuk fisik kita. Tapi Yesus mengajarkan, janganlah puasamu dipamerkan. Kalau engkau berpuasa, minyaki rambutmu, basuh mukamu, dan jangan ada orang tahu bahwa engkau lapar. Saudara-saudara, bagi mereka yang pernah puasa itu jam 2-3 itu krusial. Ya, saya anak kampung, anak petani, itu kalau nggak makan satu hari, wah, berontak perut saya. Awal-awalnya itu berat sekali. Jam 2, jam 3 itu udah keroncongan, pengen makan. Kalau lihat orang makan, pengen ditonjok begitu ya. Pantas ada sidak-sidak kalau lagi bulan puasa begitu ya. Ya, kita bisa mengerti. Makanya kalau dibilang jangan buka warung, ya jangan buka warung. Tetapi Yesus mengajarkan, entah dia makan, entah dia buka warung, tidak pengaruh. Dan jangan orang tahu. Jangan bilang, saya puasa, jangan makan. Nggak ada gunanya kalau kita udah memberitahu mengenai apa yang kita lakukan. Nggak ada gunanya. Sungguh sangat dalam. Makanya, saya tidak akan pernah beralih dari Yesus Kristus. Sebab dia sosok yang sungguh agung, menunjukkan teladan yang luar biasa dengan nilai-nilai keimanan serta keagamaan yang sangat tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi derajatnya. Tidak ada di tempat lain. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus itu penjaga tauhid. Ya, penjaga prinsip keesaan Allah. Ya, kita berterima kasih kepada umat Muslim. Ya, Rasulullah mereka, Nabi Muhammad adalah penjaga tauhid, penjaga keesaan.
Apa yang dicanangkan oleh Abraham, lalu kemudian dijaga oleh mereka. Sampai hari ini mereka menyebut sebagai agama yang menjaga tauhid. Yesus apalagi, dia adalah penjaga tauhid Allah. Itu bukan semata-mata pada soal doktrin saja, tetapi secara praktis. Ya, dia mengakui Tuhan yang adalah yang esa, tetapi juga menjabarkan nilai keesaan itu dalam kehidupan hari-hari, dalam kehidupan nyata. Karena itu selalu dia mengajarkan, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada hamba, tidak ada tuan, karena semua kita adalah sama di hadapan Allah. Ya, semua kita sama di hadapan Allah. Dan hal itu ditekankan di dalam pembacaan tadi, doa syafaat Yesus, supaya kita semua menjadi satu, ut omnes unum sin. Itulah mengapa oikumene kita rayakan pada hari ini. Saudara-saudara, lebih jauh lagi Yesus mengatakan, supaya kita hidup bersama-sama. Ya, ketika ada murid-murid yang datang kepada Yesus lagi ngajar di sebuah rumah dan mengatakan, guru, ada ibumu dan saudaramu laki-laki serta saudaramu perempuan menunggu di depan. Yesus mengatakan, bro, kau lihat yang di depan ini? Merekalah saudaraku perempuan, merekalah saudaraku laki-laki, dan merekalah ibuku, yaitu mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Sungguh menarik dan indah. Dia menjabarkan nilai kesatuan itu tandas setandas-tandasnya sampai ke ruang hidup keluarga, sampai ke hubungan suami istri. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu baru penjaga tauhid. Makanya jangan berpikir untuk kawin lagi, ya bapak-bapak ya. Kalau ada yang mau berpikir kawin lagi, jangan ya. Jangan, satu aja nggak cukup, apalagi mau dua, begitu kan? Cukuplah satu bagi kita. Saudara-saudara, apa yang saya tekankan ini mau menunjukkan, sungguh memang kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Ya, Dia memberikan ajaran yang bagi saya luar biasa. Oleh karena itu, mari kita mempersatukan hidup kita. Ya, saya memang orang Protestan murni, tetapi ketika saya datang di Jakarta, saya lalu melihat betapa banyaknya gereja-gereja. Karena itu saya ajak istri saya, ayo kita pergi ke GBI, ayo kita pergi ke Pantai Kosta, ayo kita pergi kemana-mana. Sampai saya live in di GBI, ya, 5 bulan, hanya untuk merasakan bagaimana hidup bersama-sama dengan mereka. Sehingga saya agak tertolong. Berjumpa dengan gereja lain, saya tidak merasa keki, tidak merasa kaku, ya, tidak merasa kikuk. Jadi saya mau belajar, ya. Di gereja yang syahdu saya bisa mengikutinya, di gereja yang lompat-lompat saya bisa mengikutinya. Saya pernah sampai gereja yang terguling-guling begitu ya. Ya, itu dulu saya mau pergi untuk merasakan ibadah mereka, tapi saya nggak bisa ikut yang guling-guling itu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Memang guling-guling begitu. Wah, tinggal saya aja yang duduk nyanyi, berdiri menyanyi-nyanyi. Yang lain sudah pada terguling-guling. Ya, itulah keunikan. Tapi bukan berarti saya menjelek-jelekan. Ya, caranya beribadah seperti itu. Caranya beribadah seperti itu. Saudara-saudara, kalau tidak ada persatuan, ya, kalau tidak ada persatuan, maka kita tidak menjadi utusan Tuhan. Yesus mengatakan, biarlah mereka semua menjadi satu, supaya dunia mengetahui bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Ada 2 hal yang perlu kita tekankan dalam hidup ini. Yang pertama, kita harus melakukan kasih. Inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi, supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi tanpa hidup mengasihi, kita tidak akan dikenal dunia sebagai murid-murid Kristus. Oh puji Tuhan, kadang-kadang orang Kristen kalau pergi kemana-mana, lalu tukang-tukang beca bilang, Pak atau Ibu, saya mau tanya, orang Kristen ya? Kan banyak yang mengaku kepada saya, bersaksi kepada saya, itu tukang beca tanya loh. Lalu Ibu bilang apa? Kok Bapak tahu? Ya, kok Bapak tahu bahwa saya orang Kristen? Kelihatan dari caranya. Ya,
kelihatan dari caranya. Kadang-kadang kalau kita bilang harganya 10.000, nggak nawar lagi kalau orang Kristen begitu ya. Oh, kalau orang lain kayaknya nawar begitu ya. Ada di sini yang suka nawar-nawar, oh kayaknya Anda bukan orang Kristen begitu ya. Kalau 10.000 masih bisa lah kita bayar ya. Hitung-hitung bantu orang lain. Ya apalagi beca ya, kalau sekarang enak udah ada Gojek ya, angkanya sudah jelas. Saudara-saudara, saya sendiri pernah beberapa kali ya melakukan suatu diskusi percakapan. Orang itu bilang, oh saya tahu Pak Phineas itu orang Kristen. Saya kagum juga, kok dia tahu? Kenapa tahu? Bisa dibaca dari caranya, ya, dari caranya. Saudara-saudara, kita adalah surat Kristus, dibaca dari situ. Jadi kalau kita tidak mengasihi, maka kita tidak dapat memperlihatkan kemuridan kita. Aspek yang kedua, kalau kita tidak bersatu, maka kita mencoreng bahwa Yesus adalah utusan Allah. Jadi baik mengasihi maupun juga kemudian kita bersatu adalah unsur penting dalam kehidupan bergereja. Saudara-saudara, jangan sampai kita mencela. Lagi-lagi saya mau ingatkan, jangan suka mencela. Lebih baik kita bekerja sama. Karena dengan bekerja sama, kita dimungkinkan untuk melihat dimensi-dimensi Kristus yang belum pernah kita lihat. Ya? Kalau kita bekerja sama dengan orang lain, dengan agama lain, maka di sana kita akan melihat bagaimana Kristus bekerja di luar gereja. Kan kita selama ini melihat Kristus bekerja di dalam gereja kan? Nanti kalau kita bergaul, kita akan lihat. Saudara-saudara, profesor saya, Profesor Zainul Kamal, dia itu udah lulusan dari Turki University. Ya, jadi dia mengajarkan filsafat Islam. Ketika dia mengajarkan filsafat, itu kita ngantuk karena jam 1. Waktu itu saya ngantuk, benar-benar ngantuk. Tiba-tiba dia bilang begini. Kita waktu itu sedang membahas filsafat konsistensi. Dia bilang begini. Dalam hidup saya ada 2 teladan. Ada 2 sosok yang saya kagumi mengenai konsistensi. Yang pertama Sokrates. Sokrates memberikan pengajaran baru, lalu kemudian oleh penguasa dia dilarang, bahkan diminta untuk mencabut pengajaran-pengajarannya. Karena dia menolak, lalu dia dijebloskan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara, lalu penguasa menekan dia, kalau Anda tidak mencabut pengajaran-pengajaranmu, karena pengajaran-pengajarannya baru, digemari oleh anak muda. Para penguasa takut kalau anak muda itu lalu memberontak, sebab pengajaran Sokrates mempengaruhi mereka. Dia ditekan dalam penjara. Kalau Anda tidak mencabut pengajaran Anda akan dihukum mati dengan cara minum racun sendiri. Dia bilang, saya tidak akan mencabut perkataan-perkataan saya. Saudara-saudara, murid-murid Sokrates yang jadi hakim, yang jadi pejabat, datang membujuk dia. Tuan Sokrates, mengalah sajalah daripada dihukum mati. Tidak, lebih baik aku mati minum racun daripada aku mencabut pengajaranku. Maka Sokrates meninggalnya di hadapan murid-muridnya yang setia. Dia minum racun di dalam penjara, mati. Menurut Profesor Zainul Kamal, dia konsisten. Sosok yang kedua menurut Profesor Zainul Kamal yang dia kagumi, yang sangat konsisten adalah Isa Al-Masih, yang oleh orang Kristen disebut Yesus Kristus. Saya langsung sadar, terbelalak, karena Yesus konsisten menjalankan kasih sampai menanggung resiko mati. Oh, luar biasa. Kita belum berbicara apa-apa, ternyata Roh Kudus sudah memberitahu banyak hal di luar sana. Karena itu mari bekerja sama dengan orang lain. Nah, apalagi kita di dalam kekristenan, mari kita bekerja sama. Karena kalau kita bekerja sama, akan dibukakan kepada kita dimensi-dimensi atau rahasia-rahasia Allah yang belum kita alami. Kalau kita gontok-gontokan, berantem, nggak akan ketemu. Jadi itu poin yang mau saya sampaikan, yaitu supaya kita bersatu. Luar biasa bersatunya orang Kristen, bukan karena suku, bukan karena ekonomi, bukan karena yang lain, karena ajaran Kristus. Dan ajaran Kristus tidak ada duanya. Hal yang selanjutnya, tema hari ini berbunyi,
sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Sehati sepikir. Ya, dikatakan dalam Filipi 2 ayat 3 tadi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Saudara-saudara, dulu saya suka mengangkut padi. Waktu masih kerja di sawah, kami suka ngangkut padi. Ya, ngangkut padi untuk dibawa ke rumah. Jadi habis dipanen, lalu ditaruh di dalam karung, kemudian kita bawa dengan gerobak. Nah, suatu waktu roda dari gerobak saya yang satunya pecah. Ya, jadi dulu kalau roda gerobak itu bukan dari ban ya, belum dari ban, masih dari kayu. Lalu kemudian ada plat besi baja yang melindungi di luarnya, sehingga bisa memutar gerobak untuk kemudian mengangkut apa saja. Nah, salah satu roda dari gerobak saya pecah. Ya, kemudian saya mampir ke rumah teman, meminjam roda gerobaknya. Ternyata roda gerobaknya lebih kecil, tapi untunglah itu bisa menolong saya untuk meneruskan pekerjaan saya. Tetapi apa yang terjadi? Kasihan sapi saya. Karena satu agak kecil, jadi gerobaknya itu selalu meleong ke kanan. Karena di sebelah kanan yang kecil, selalu meleong ke kanan. Saya paksa sapi untuk jalan lagi lurus, tetapi terus begitu. Rupanya capek juga saya untuk berusaha mengarahkan sapi saya. Tetapi kasihan sapinya, setiap kali jalan meleong lagi karena roda di sebelah kanan kecil. Saudara-saudara, kalau hidup ini tidak sehati sepikir, kita akan setengah mati, meleong terus. Suami istri setengah mati, gereja setengah mati. Tidak akan ada kata sepakat, dan tidak akan bisa berjalan dengan baik, saudara-saudara. Jadi memang prinsip sehati sepikir sangat perlu untuk ditandaskan kepada kita. Dan bagaimana untuk sehati sepikir? Tidak ada cara lain. Ya, mau belajar psikologi, ya, bukan mengecilkan ilmu psikologi. Kami juga belajar psikologi untuk pelayanan, terutama pastoralia kami. Mau belajar ilmu-ilmu yang lain, ya, mau dengar Mario Teguh dengan advis-advisnya, tidak pengaruh. Tidak akan bisa memampukan kita untuk sehati sepikir. Sehati sepikir hanya mungkin terjadi kalau Roh Kudus Tuhan ada di dalamnya. Kalau Kristus merajai hidup kita. Saudara-saudara, tanpa kekuatan daripada Kristus, kita tidak akan bisa sehati dan sepikir. Oleh karena itu, orang kalau bisa sehati sepikir, maka yang pertama-tama dia akan bisa saling menyukai. Ya, menyukai. Dulu ada teman saya memutuskan pacarnya. Ini cerita nggak apa-apa ya. Ada anak kecil tapi ya ini ceritanya umum saja. Kenapa dia putuskan? Ternyata pacarnya itu bau ketek, ya. Sorry saja, bau ketek. Ya, padahal pacarnya itu cantiknya luar biasa, tapi dia putusin. Dia bilang, aduh biar cantik tapi saya nggak tahan. Kalau udah duduk itu bau keteknya sampai kemana-mana. Nah, setelah putus beberapa bulan kemudian, cewek itu ada lagi pacarnya, teman kami juga. Ya, kami bilang, nggak bakalan bertahan lama, orang bau ketek, ya kan? Ternyata bertahan lama. Bukan cuma bertahan lama, sampai kemudian dia melamar. Wih, hebat juga dia, ya kan? Kawan, kok bisa tahan? Iya sih, memang bau ketek, tapi saya cinta sama dia. Kalau udah urusan cinta, saudara-saudara, ya, tai kucing jadi coklat, ya kan? Kalau urusan cinta, makanya kadang-kadang saya rasa aneh gitu ya. Ada cewek suami istri, ada istrinya cantik, terus suaminya jelek begitu ya. Saya iri hati ya. Pikir saya masih ganteng lah dari dia ya. Pikir saya begitu ya. Walaupun saya jelek begitu kan. Ya, tapi ya kenyataannya mereka menjadi pasangan yang harmonis karena apa? Karena cinta. Ya, karena cinta. Saudara-saudara,
Apa yang lakukan oleh kawan saya? Dia karena menyukai pasangannya, meskipun bau ketek, dia cari tahu apa yang bisa menyembuhkan bau ketek. Ya kan? Kalau di kampung dulu, bau ketek itu bisa dihilangkan dengan minum air beluntas. Ada yang tahu tanaman beluntas? Itu tanaman hidup, biasa jadi di pagar-pagar, ada pagar hidup, itu biasa jadikan. Dulu saya pernah tensi tinggi, itu Oma Ambon, waktu saya masih kuliah di Makassar S1 dulu, saya tensi karena apa? Makan B2 terus, ya kan? Di Makassar, di tempat dekat kampus saya ada lorong, itu orang Toraja itu masakannya papiyong ya, campur pangi, itu enak sekali. Kalau orang Toraja tahu di sini ya, atau dari Makassar tahu. Tensi saya tinggi, lalu Oma dari Ambon itu bilang, cari daun beluntas. Dia kemudian ambil pucuknya tiga pucuknya, lalu dia rebus. Itulah saya minum. Top chair, langsung turun tensi saya. Ya kan? Dari situ kalau saya naik tensi, saya minum air beluntas. Memang apa baunya dan rasanya nggak enak. Kawan saya memberikan itu kepada istrinya dan sangat ampuh. Bau keteknya mulai berkurang dan lama-lama hilang. Oh, luar biasa. Orang kalau sudah sehati sepikir, pasti akan memahami orang yang ada di sekitarnya. Orang sehati sepikir selain menyukai juga memahami. Sesudah itu mau bekerja sama dan merencanakan sesuatu yang ada di depan secara bersama-sama. Saudara-saudara, tidak ada kata lain untuk membangun kehidupan, terutama untuk mencapai tujuan bersama, selain kemampuan kita untuk sehati sepikir. Apakah kita di sini sudah sehati sepikir? Ada amin? Sehati sepikir di sini semua? Ada amin? Ya, ada Pak Pendeta loh yang mendengarkan, ya kan? Ada penatua, ada diaken. Saya mau tanya sekali lagi, kita sehati sepikir, ada amin? Wih, luar biasa. Ya, kayaknya saya pengen datang lagi, Pak. Mau lihat yang teriak amin ini benar-benar kerja atau tidak. Ya, karena orang Indonesia kalau amin itu gede, ya kan? Giliran kerja nggak mau. Ora et labora katanya, lu yang kerja, gua yang berdoa. Kan begitu katanya. Itu orang Kristen. Ya, saudara-saudara, sekali lagi saya tanya, ada sehati sepikir? Tidak ada kemajuan gereja kita kalau kita hanya berteriak amin, sehati sepikir, tapi kita tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Di Ciledug, daerah saya dulu melayani, di Jemaat Oikumene, ada satu ibu, janda. Memang dia kerjanya hanya cuci pakaian atau membantu keluarga-keluarga dari rumah ke rumah. Tapi kalau kegiatan gereja, dia selalu ada. Kegiatan gereja apapun, dia selalu ada. Ketika diminta bantuan mau cuma 5.000, dia pasti ada namanya di situ. Ada namanya. Saya pernah datang ke rumahnya. Dia selalu bilang, haleluya, puji Tuhan Pak Pendeta. Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Saya bilang, ibu, kok semangat sekali melayani? Saya bilang, kalau saya tidak melayani, pertama-tama, hidup saya akan semakin berat. Apalagi dia hanya mencari nafkah dengan membantu keluarga-keluarga. Namun, menurut dia, ketika dia memikirkan pelayanan, selalu ada berkat dalam kehidupannya. Selalu ada pertolongan Tuhan yang muncul di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita terus melayani. Melayani dengan prinsip yang saya sampaikan tadi, yaitu bagaimana Yesus telah menjadi teladan. Dan yang kedua, ajaran Paulus, supaya kita sehati sepikir. Sekali lagi saya mau tanya, adakah kita sehati sepikir? Adakah kita sehati sepikir? Semoga Tuhan memberkati jemaat GKSIA Menteng ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mensyukuri firman-Mu Tuhan.
yang boleh menyapa kami dalam rangka merayakan bulan Oikumene dalam rangka HUT PGI yang ke-72 tahun ini. Kiranya firman-Mu itu menguatkan, mengokohkan kami semuanya, menolong kami untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi di jalan Kristus. Sebab Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah diabsahkan oleh Allah Bapa di sorga menjadi jalan dan kebenaran. Sebab dari lahirnya sampai matinya hanya satu yang Dia inginkan, menunjukkan kasih Allah sepenuh-penuhnya, tiada yang lain. Terima kasih untuk firman hari ini. Kami mengaminkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin.